Halo, ketemu lagi bersama kami bro dan sis semua. Saya Koto dan saya Tole. Kami kok Tole? Saya siapa? Wah, kok Tole bagus juga tuh namanya. Kok Tole? Nggak ada N-nya kan? Gimana bang? Baik, alhamdulillah. Ini sebentar lagi kita mau menyelesaikan puasa nih mas. Kembali ke aktivitas sehari-hari kita yang lebih tidak ada beban haus dan segala macam untuk ini ya. Kalau siang hari kan ini kayak sekarang ini loh. Kalau soalnya kan keluhannya nanti aduh haus nih gitu. Ibadah bang, jangan dijadikan beban dong. Insyaallah. Oke. Sehat-sehat mas? Sehat bang, sehat selalu lah. Sehat selalu. Rencana mau mudik nggak nih Lebaran? Iya mudik bang. Tapi biasanya ini apa namanya tergantung apa ya kan kerja apa namanya mudiknya nggak kayak orang-orang lah. Nggak bisa nentuin Hamin berapa udah libur kayak gitu. Soalnya pas orang-orang libur biasanya kerja. Itu kayak warung Padang tuh mas. Oh iya. Warung Padang ini. Nah ada tiket pesawat yang agak mengherankan itu di warung Padang nih gini. Mereka itu pulangnya seminggu setelah Lebaran gitu. Untuk beberapa sih. Jadi makanya tiket pesawat jadi mahal terus. Apa ini? Oh iya. Bergema itu ya. Kenapa ya bang? Ya kan ini juga mas. Pas selama Idul Fitri biasanya kan apa namanya? Warung kan banyak yang tutup. Itu sama kayak toko-toko kain gitu loh mas. Warung-warung makan. Nah itu juga siasatnya kan selama Sawalan gitu, seminggu pertama Sawalan orang-orang ini tetap jualan gitu. Nah kemudian baru setelah seminggu kemudian mereka libur. Mereka baru libur gitu ya. Kan toko-toko lain juga sudah buka gitu. Jadi mereka mengisi kekosongan lah ya. Jadi itu mungkin sama kayak ini ya, kayak orang Madura gitu. Biasanya mereka kan mudik ininya Idul Adha gitu, mudiknya karena mereka itu orang kan makan kambing semua ya kan, makan daging semua. Nah, jadi mereka sekalian libur gitu. Jadi hari iya. raya besarnya jadinya kayak Idul Adha kumpulnya gitu. Gitu. Kalau aku sih ini apa ya hospitality lah ya. Iya, kalau kita yang biasa-biasa aja gini ya. Kadang apa namanya karena kerja di hospitality kayak gitu tuh. Jadi kadang yang libur tuh mereka yang datang gitu loh. Kami ada kerja kayak gitu. Full malah mas ya kadang-kadang. Iya, itu apa namanya penginapan kan ya. Jadi penginapan. Jadi kadang ada cerita seru waktu berarti ya. Seru nanti kita banyak dong. Itu nantilah. Tapi gitu kalau pas mudik atau pas lagi misal libur tahun baru terus libur panjang gitu malah nggak libur. Justru kami nggak libur karena harus nungguin tamu-tamu ini kan. Jadi kadang siasatnya tuh ini. Kalau misal kami cuma bertiga gitu bagi hari gitu loh. Kamu balik 2 hari, nanti pas kamu datang siapa balik nanti gantian. Soalnya kalau nggak gitu ya kami nggak ada pemasukan kan. Iya. Ya itu sama juga kayak ini toh, kayak rumah sakit juga kan. Ada shift-shiftannya gitu ya kan. Cuma mungkin dia minta yang muslim mungkin aku minta libur sehari 2 hari kalau bisa gitu. Iya. Jadi memang ada ya di masa-masa liburan gitu ya. Sebagian besar orang memang libur mudik gitu. Tapi sebagian yang lain memang nggak bisa. Iya, pun walaupun misal kayak aku gitu balik kayak gitu mudik atau kemana gitu, ya sebenarnya tetap kerja karena kantornya di handphone kan. Jadi kemana-mana kayak keong itu loh, bawa rumahnya aku bawa kantornya. Ngeri. Mantap. Ya biar kayak orang-orang lah. Iya. Oh iya menarik tuh mas. Ya sama juga kayak reporter gitu kan. Orang mudik terus dia meliput orang mudik. Ini kan ada tuh yang Kompas kemarin tuh yang berapa tahun yang lalu waktu dia meliput penyeberangan Merak. Terus dia wawancara ternyata ada bapaknya. Dia wawancara bapaknya itu ini Kompas masih menayangkan itu sampai sekarang tuh. Jadi dia pas wawancara pemudik itu keluarganya. Terus bapaknya bilang orang mudik kamu kerja gitu. Itu masih ini sih.
apa namanya masih suka bingung sampai sekarang juga kayak gitu tuh. Apa mesti tutup atau gimana? Tapi ya kami sama kayak tadi orang Padang kayak gitu gitulah. Tapi memang artinya beberapa profesi ya selain rumah sakit tadi kayak pilot, pramugari, kayak supir bis, masinis, itu mereka inilah berjasa lah pas mudik. Iya. Jadi justru ketika orang mudik mereka tetap ini ya. Dan koran Jawa Pos juga Mas. Koran Jawa Pos tidak pernah libur Mas. Oh iya. Kalau lebaran kerja terus. Jadi satu-satunya koran di Indonesia yang tidak ada hari liburnya. Jawa Pos. Jadi berterima kasih juga kita. Jadi hari pertama Ramadan tetap ada liputan. Jawa Pos ini luar biasa dia. Iya. Satu-satunya koran di Indonesia loh Mas. Tidak mengenal hari libur. Tidak mengenal hari libur. Itu gantian itu supaya terus hidup ya. Ya pastilah. Itu kan cara mereka bertahan ya. Itu siklus yang sudah sekian puluh tahun mereka jalani gitu. Ya mungkin ada pertanyaan yang libur, cuma kayak kepala bagian kan tetap harus kontrol kontrol pekerjaan gitu. Iya, berarti orang percetakan dan tidak pernah libur juga. Mesinnya nggak pernah berhenti kan? Mesinnya nggak pernah berhenti itu. Iya. Menarik. Besok mudik kemana Bang? Kayaknya tahun ini belum mudik Mas. 2023 Mas. Jadi kondisi belum terlalu stabil ya. Perekonomian belum membaik. Nah karena kalau saya mudik kan 4 kepala yang harus ditanggung ya lumayan Mas. Iya. Dan banyak di masa lebaran gitu. Memang. Nah artinya memang ada orang yang memilih mudik tidak di waktu-waktu lebaran gitu. Jadi makanya ternyata setelah anak-anak sekolah itu kerasa Mas. Misalnya ada hari libur Jumat gitu libur terasa wah enak nih bisa jalan-jalan nih gitu. Kayak sekarang ini awal-awal puasa ini kan sejak hari Selasa Rabu ya libur ya. Libur Rabu. Kami pun ritme sehari-hari jadi berubah semua nih, berubah semua nih. Ikut libur semua. Sampai sekarang sampai berapa hari kemudian gitu. Bukan sampai sekarang sih maksudnya berapa hari di awal-awal itu. Sampai beberapa hari berpengaruh gitu Mas. Kalau kalau masih sendiri misalnya ya anak masih kecil belum sekolah gitu itu lebih seru lagi. Wah itu masa-masa enak itu Mas. Kita ngomongin lebaran aja kali ya. Kok jadi ngomongin keluarga? Saya pernah loh Mas ini sialnya dulu waktu lebaran di waktu kecil ada ini pengaspalan jalan yang tidak selesai. Biasanya kan proyek-proyek kan proyek-proyek pembangunan jalan itu kan itu sudah sejak Orde Baru ternyata ya. Kalau nggak akhir tahun ini dua momentum itu di PU nih. Proyek jalan ya. Pertama persiapan libur lebaran, kedua ya Nataru ya. Itu pasti itu. Selalu ada proyek pembangunan jalan kan. Ada jalan yang diratakan ulang, yang pengaspalan ulang, penambalan dan segala macam lah. Pokoknya sepanjang jalan kita ketemu proyek-proyek yang masih berjalan ketika kita mudik gitu. Jadi ada aspal satu ini Mas, satu drum. Kami berjalan-jalan dengan anak-anak di lebaran kedua kayaknya. Nah, terus ada yang ceceran yang tumpah, tinggi kan tumpahannya. Kita injak kan agak ini tuh enggak belum lengket, empuk. Nah, begitu kita ini naikin kedua kaki, ternyata jeblos ke dalam Mas. Gak bisa gerak, jadi sandal baru Mas. Jadi korban Mas. Itu sandal ini bukan Apache. Bukan Indian. Bukan. Masalah anak-anak Mas. Iya. Tapi itu kan takut pulang Mas. Takut dimarahin ya. Lengket. Kena aspal jalan. Itu aku pernah ini juga yang kayak gitu, tapi nggak lebaran ya. Itu tuh di ini pernah tahu Bleduk Kuwu nggak ya? Enggak, apa itu? Itu ini di daerah Purwodadi. Hantu ya? Bukan, itu Bleduk Kuwu tuh ini apa? Kalau sekarang tuh lumpur lapindo. Iya semacam tahu. Itu cuma itu udah dari zaman dulu lah, zaman kolonial. Mungkin juga sisa yang gelembung-gelembung itu ya? Mungkin tambang gagal kali ya. Karena ada kebocoran kayak gitu. Purwodadi ya? Purwodadi itu. Iya. Itu tuh waktu itu aku sama beberapa teman-teman tuh habis dari mana ya? Liburan ke sana. Enggak, kerja kayaknya sih. Kan kamu kerja dari kecil ya? Dari Blur. Enggak, ini udah gede, udah gede. Makanya beda dengan lebaran itu tadi. Karena kerja dari kecil kan. Berhenti di situ terus karena penasaran kan. Kayak apa sih di situ gitu. Jalan tuh ke tengah, udah diingetin, enggak usah jauh-jauh. Ke tengah masuk ke lumpur. Tapi
kelihatannya kayak tanah sawah biasa lah. Iya. Jalan gitu kan ngelihat apa letupan. Oh iya. Kan seru Dieng kan. juga ada loh Mas Dieng. Tapi itu, dia agak ada ininya ya, ada asap itu. Iya. Kalau ini tuh bener-bener lumpur Gelembung. itu loh, kayak Lapindo. Iya. Jadi jalan gitu. Nggak terlalu jauh sebenarnya dari pinggir. Jalan gitu kan, injek tuh biasa. Begitu masuk ke dalam salah nginjek kali ya. Itu tuh bluk masuk pertama masuk sampai mata kaki kan. Anget-anget gimana gitu ya. Bayangannya kan angkat kaki satu terus selesai. Tadi lumpur pengisap. Gerak satu kaki makin dalam. Oh iya, kayak lumpur pengisap ya. Makin dalam tuh sampai lutut. Panik kan. Panik terus apa yang di kantong tak keluarin dulu, tak taruh atas. Tenggelam juga. Coba gerak lagi sampai satu puser. Sedalam itu. Dua kaki nih. Dua di dalam. Satu naik ke atas, satu ke bawah. Jangan dipraktekkan Mas. terus. Udah panik. Wah gimana? Sendirian? Sendiri di tengah situ. Teman-teman pada nonton ketawa-ketawa paling. Mereka ada di parkir. Waduh. Kan, di parkiran mobil gitu. Terus untung ada orang datang, mungkin karena nggak cuma aku yang ngalamin ya. Dia datang petugas santai. Tenggelam. Iya, udah sampai leher. Kesel banget itu kan. Tenggelam Mas. Terus dia ceramah, nggak ceramah, ngasih tahu. Hati-hati. Ini tuh kalau daerah sini memang kayak gitu Mas, kelihatannya keras. Iya Pak, kamu udah sampai di mulut ya. Terus gimana Pak ini Pak? Tolong dong. Kira sampai hilang. Makanya Mas gitu. Masa tadi kok hilang gitu. Itu tuh antara emosi sama makanya, butuh Mas pertolongan karena udah tahu lagi susah dibilangin, makanya jangan sampai sini gitu. Ya ditolongin. Akhirnya diangkat. Lumpurnya lumpur hisap ya? Memang ngisep kan. Terus anget memang itu lumpur. Tapi enggak panas, untung enggak panas tuh, kebakar Mas. Itu tuh TV kamu Mas. Aku takutnya itu. Terus udah ditolongin, diikutin kemana-mana sama bapaknya. Ada bayar jasanya ternyata mungkin. Ada jasanya. Iya, jual jasa itu. Jasa mengangkat tenggelam. Aku kasih 10.000 Pak. Waduh. Itu tuh. Oh, jadi dia memang khusus untuk itu ya, membantu orang tenggelam ya. Itu kayak aspal tadi itu. Harusnya ada tulisan di bajunya itu, kalau tenggelam panggil saya. Itu tuh jauh jadi. Tolong. Panik ya Mas? Wah, panik banget itu tuh. Ya. Saya pernah juga Mas, waktu kecil. Tapi di ini tumpukan jerami. Jerami yang dibakar. Nah, kan di sawah kan habis ini dia ada yang bakar jerami. Habis panen ya. Iya, kita main. Aku nginjak. Panas tapi larinya ke tengah. Tapi di sana kebakar semua kan jerami kan nggak kelihatan. Itu hangus kakiku Mas. lari ke dalam. Tambah panas. Diam-diam kebakar. Iya kan dia kayak itu ya. Kayak gabah ya. Dia itu lari ke tengah, makin ke tengah kan makin dalam sampai ke paha Mas kebakarnya. Hitam dong. Angus. Merah dong, merah. Oh, merah. Tinggal dikasih kecap. Waduh itu panas kan di telapak yang paling panas kan. Karena nginjak bara kan. Iya. Aduh, sial yang aneh ya. Ajaib itu. Terus lebaran keliling kemana Bang biasanya Bang? Ada salam-salaman kali. Cuma biasanya ini karena keluarga besar saya dari bapak dan ibu itu di satu kampung yang sama ya. Jadi iya. Jadi saya sehari-hari ya cuma satu keluarga besar aja, dua keluarga besar itu. Jadi ke keluarga bapak. Tapi biasanya langsung pulang ini Idul Fitri gitu biasanya. Saya langsung mampir ke keluarga bapakku sampai semua salam-salaman. Habis sholat itu ya. Ya, terus baru pulang ke rumah. Nanti baru keliling ke tetangga ibu gitu, saudara-saudara ibu gitu. Karena satu kampung. Penggo lah ya. Apa itu? Itu ngepek tonggo. Oh, iya keliling-keliling. Satu kampung ada keliling-kelilingnya. Iya, di sini baru di Jogja juga saya lihat ada ketupat dan segala macam itu. Kami biasanya kan tradisinya
melamang, makan lamang ya. Lemang ya. Kemarin kita pernah cerita ya, lemang. Nah, itu juga Idul Fitri biasanya. Itu yang bambu gitu enggak sih? Iya, yang bambu. Itu kayak aku tuh dulu pernah ini. Kalau ditip jadi suling, Mas. Temen ini Batak ya, dia ada bikin kayak gitu juga, nasi lemang gitu. Ya Melayu sih, Kalimantan juga. Ada juga. Kalimantan juga. Terus apa lagi ya? Ini informasi loh, Mas. Lemang. Tapi kan dia kan pakai ini ya, apa namanya, ada nasi kayak gitu kan. Iya, dia ketan. Terus ada lagi temen ini Sulawesi tuh bakar bambu apa ya. Tapi dia cuma daging, kasih rempah-rempah, kasih apa gitu. Caranya hampir sama, cuma enggak Papua juga ada bakar batu namanya, Mas. Itu bakar batu. Ini kan bambu. Wah, itu enak juga kayak gitu, Mas. Apalagi babi itu, Mas. Celeng ya. Lebih berserat. Oh iya tuh, beda ya? Ya lebaran enggak ada tapi, Bang. Enggak. Tempat saya ada banyak ini, Mas, ada tradisi ini. Kamu pasti belum pernah dengar kata porbi. Apa itu? Apa? Kalau kamu googling tuh porbi itu. Itu ini olahraga persatuan pemburu babi. Persatuan pemburu babi. Dan ininya dari Sumbar. Jadi orang Minang punya tradisi berburu babi. Iya. Jadi organisasi itu di Jawa juga ada. Gitu. Di Jogja saya ketemu ada teman yang memang anggota porbi juga. Aku nggak ngerti organisasinya, tapi itu di sekitar di kampungku dulu juga banyak kayak gitu. Ada. Iya. Mereka tuh jauh-jauh loh, Mas. Iya. Itu antar kabupaten biasanya. Mereka dari kabupaten lain terus datang ke tempatku. Dia kumpul semua. Jadi undangan terbuka, misalnya minggu ini, bulan depan gitu lah ya, bulan depan April gitu kita akan berburu di kawasan ini gitu ya. Misalnya di Ciamis gitu. Dari Jogja bisa ke Ciamis gitu, Mas. Tempatku kayak gitu juga. Dia berarti bawa mungkin itu anjing. ya. Iya, rombongan itu. Biasanya pas weekend mereka. Iya, biasanya hari Minggu. Tradisinya di hari Minggu. Iya, kalau aku ini ngamatin itu kalau misal hari Minggu kan kecil dulu ini nitip es kan, es lilin. Es lilin itu loh. Es lilin mah Kira hari Minggu tidak sekolah. Enggak, hari Minggu ngambil es itu kan ngambil lagi yang sisanya di warung gitu. Dibungkus lagi. Dijual lagi sampai 2 hari. Itu tuh gratis. Ini sambil nungguin mereka pada balik itu loh. Mereka biasanya nenteng celeng-celeng itu babi-babi itu. Nah biasanya gini, orang-orang porbi ini biasanya dia tidak mengurusi babinya, celengnya gitu. Jadi biasanya mereka kerjasama dengan warga setempat ya. Jadi akan mengurusi babi yang mati gitu biasanya warga. Sama. Jadi mereka coba berburu aja. Saya dapat cerita kemarin yang di Jogja ini biasa mereka sudah punya ini langganan gitu. Jadi misalnya ada yang yang makan babi ya, babi hutan. Jadi mereka bermitra gitu. Mereka nanti diurusi oleh mereka. Gitu. Iya. Aku ada tahu beberapa tempat yang jualan itu juga. Jadi hasil buruan gitu. Nah paling kalau mereka ambil tuh mungkin untuk ini, Mas, babi hidup gitu, untuk diadu sama anjing misalnya. Ya. Ada juga tradisi itu mereka. Kayak ini ya. Taruh di lapangan, anjingnya dilepas. Nah gitu. Itu kayak tradisi dulu ini ya, Mataram ya. Mungkin ya. Apa namanya itu? Yang banteng. Yang bukan, yang harimau sama orang itu loh. Iya. Apa namanya aku lupa. Itu sama mungkin kayak gitu ya. Iya, kayak gladiator gitu ya. Itu mereka ini rame-rame berburu harimau kan. Iya. Terus dapat beberapa harimau, terus diadu di alun-alun. Iya. Aku itu lupa ada namanya. Penerbit Kendi ada yang menerbitkan itu kemarin. Apa ya namanya? Tapi judulnya Gladiator di Jawa gitu. Rampokan macan. Itu tuh. Itu kayaknya ini ya, salah satu yang bikin harimau punah. Salah satu. Selain karena informatif sekali nih. Selain karena orang-orang waktu itu pas Hindia Belanda, iya. Mereka seneng berburu ya. Iya. Dengan dalih kayak celeng tadi itu loh, hama. Itu sih. Tapi di Jawa emang harimau banyak dulu ya. Banyak, Bang. Ya di hutan-hutan lah. Kayak kapan itu tuh? Kapan ya, udah gak lama lah, beberapa tahun yang lalu naik gunung kami. Ketemu harimau? Enggak ketemu. Di Merbabu itu kayaknya. Wah, menarik cerita horor nanti kita lihat. Itu tuh ini apa namanya, menjelang tahun baru kalau nggak salah itu tuh. Mas, cerita horor ini kita lanjutkan di episode berikutnya. Iya ya. Baiklah. Episode berikutnya kita akan ngomongin soal yang horor-horor. Ayo siap-siap mendengarkan ya, Bro dan Sis.
Ada cerita banyak ya dari Mas Toles. Dia pendaki gunung, jadi akan banyak pengalaman horor. Dia pernah hilang seminggu, terus kembali ke tempat semula di hari yang sama gitu. Jadi semua orang tidak percaya kalau hilang seminggu karena memang kemana-mana. Nah, kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Demikian podcast kita untuk episode yang ini. Tutup Mas, gimana Mas? Tutup Mas, gimana? Closing. Ya, terima kasih buat yang dengerin. Oke, terima kasih.